Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik dengan komunitas belajar kita, yaitu SD Negeri 14 Matisuri. Sebelum itu mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Matisuri untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat, karunia, kesempatan kesehatan untuk mengembangkan dan sebagai wali sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka dalam acara itu salah satunya adalah RPM atau rencana tindak lanjut atau berbagai praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Ika Bidadi ya di ruangan STN 14 Natri. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan saya rencana tindak lanjut ini dari kegiatan modul 3 PKG-PJOK yang diikuti oleh Ibu Ika, mudah-mudahan harapan saya itu dapat konsisten dan komitmen dilakukan selain kepada guru dan juga dilakukan dan dilaksanakan kepada siswa supaya siswa memahami makna dan arti atau harapan yang dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Ibu Mika ini. Artinya harapannya adalah dapat berbagi praktik baik kepada kita semua. Mari sama-sama kita dekatkan, mari sama-sama kita ikuti dan kita pahami dari apa penjelasan praktik baik ini. Mudah-mudahan praktik baik ini nantinya dapat berguna khususnya kepada kita semua, khususnya kepada guru kelas dan guru mapel, sehingga ya kita semua dapat menerapkannya kepada semua siswa, terutama dari siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6. Saya rasa mungkin saya tidak harus berpanjang lebar, ya mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan benar, mudah-mudahan kita pahami semua praktik baik ini. Mungkin ada praktik baik yang akan datang khususnya komunitas Kombel SD 14 Matisuri yang sudah kita aktifkan. Ya mungkin selain dari Ibu Mika Minati dan guru-guru lain juga yang ingin berbagi kepada kita semua, ya silakan. Ini artinya benar-benar dapat bermanfaat khususnya bagi kita semua. Mari sehingga saling berbagi pemahaman, saling berbagi pengetahuan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sering kita lakukan agar pembelajaran itu ya dapat berjalan sebagaimana mestinya, dapat berpihak kepada siswa, arti pembelajaran itu dapat kreatif, aktif, dan menyenangkan yang kita lakukan di kelas. Saya rasa begitu saja Bu, saya tambahkan sebagai pengantar dari saya. Jadi harapan saya ya mari sama-sama kita ikuti ya mungkin sampai ya setengah jam kemudian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah karena memberikan kata sambutan untuk membuat kita lebih antusias ya dalam mengikuti program-program yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk kegiatan berbagi aksi nyata maupun untuk memaparkan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Untung karena sudah bersedia untuk menjadi
orang yang mendokumentasikan dari kegiatan ini. Dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Rosita karena sudah mau membantu saya dalam menuliskan atau menjadi notulen dalam kegiatan hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada semua dewan guru yang sudi untuk hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik di hari ini. Baik, tidak memberi waktu lama, jadi saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan modul 3 dari PKG 7OK yang saya ikuti sekarang ini, yaitu untuk berbagi dengan komunitas belajar, yaitu di SD Negeri 14 Makassar. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya mengambil tema tentang bangunlah jiwa raganya, itu di P5 kalau untuk kurikulum merdeka. Nah, untuk topiknya menghargai diri melalui aktivitas olahraga, yaitu yang fokus pada senam kreasi dengan memadukan model pendidikan gerak. Nah, untuk diketahui sedikit kepada Bapak Ibu guru di sini, untuk pilihan dalam mengembangkan proses pembelajaran itu kami sudah mempelajari selama kegiatan PKG ini ada 3 model supaya guru bisa mengembangkan proses pembelajaran. Yang pertama itu model pendidikan gerak yang saya terapkan sekarang ini. Dan yang kedua itu model pendidikan kebugaran, dan yang ketiga itu model pendidikan STEM atau Sport Orientation Model. Nah, saya memilih di antara 3 tersebut, saya pilih model pendidikan gerak yang berfokus kepada aktivitas olahraga, yaitu senam kreasi. Nah, sedikit untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan gerak itu. Pendidikan gerak ini atau movement education itu adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau pembelajaran PJSK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Model pendidikan gerak ini juga merupakan upaya menggabungkan konten tematik gerak dengan pengembangan keterampilan tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat pendidikan jasmani lebih engaging atau menarik, relevan, sesuai dengan kenyataan, efektif, dan mengembangkan keseluruhan literasi fisik dari peserta didik. Nah, tujuan dari pendidikan gerak ini sangat dipercaya untuk mendidik murid mengembangkan keterampilan gerak melalui gerak alami tubuh. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak dasar yang benar. Nah, jadi melalui senam kreasi ini, harapan saya adalah peserta didik itu dapat lebih leluasa dalam mengembangkan bakat, ide, dan kesiapan dalam proses pembelajaran, karena yang kita tahu bahwa untuk menjadi memfasilitasi peserta didik itu kita ada ada 3 komponen atau konsep dalam kepemimpinan peserta didik. Yang pertama itu adalah konsep voice. Voice itu adalah suara. Suara itu maksudnya adalah peserta didik menyuarakan ide-ide kreatif mereka dalam proses pembelajaran, karena di sini kita harus berfokus kepada peserta didik. Di sini yang lebih banyak bekerja itu peserta didik kita, sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi fasilitator menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, peserta didik yang akan mengembangkan semua pembelajaran yang kita sampaikan, termasuklah dengan suara atau voice. Nah, yang kedua itu adalah choice. Choice itu pilihan. Nah, pilihan, maksud dari pilihan ini, peserta didik bisa memilih pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peserta didik untuk mengambil peran dalam sebuah pembelajaran. Nah, jadi kita hanya mengarahkan saja. Jadi seluruhnya peserta didik yang mengembangkan. Contohnya saya mengambil senam kreasi ini. Dari suara, mereka
menyuarakan ide tentang musik apa sih yang cocok untuk saya, tapi kita sudah memfasilitasi, kita sudah memberikan gambaran bahwa kita menggunakan budaya setempat, musik budaya setempat. Nah, nanti mereka yang menyesuaikan musik yang apa yang cocok untuk gerakan senam kreasi nanti. Nah, untuk pilihan mereka dalam senam kreasi ini, mereka akan membuat pilihan bagaimana pola langkah, pola gerak dalam menyusun gerak-gerak senam kreasi ini. Nah, jadi intinya mereka mengeksplor pengetahuan mereka tentang bagaimana supaya senam itu menarik sesuai dengan keinginan mereka dan tidak lupa harus efektif. Nah, itu adalah fasilitas kita kepada peserta didik. Nah, yang ketiga itu ownership atau kepemilikan di sini, di mana peserta didik itu terhubung langsung dengan gerakan fisik, kognitif, dan dalam sosial emosional. Nah, di sini mereka berekspresi sesuai dengan bakat dan minat mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin sudah jelas ya untuk pendidikan gerak, karena saya pasti menjelaskan hanya pendidikan gerak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Dan harapan saya juga untuk senam kreasi ini, harapan saya anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mereka akan menciptakan suatu, karena yang di sini kan berbasis proyek, pasti kalau ada proyek itu pasti menghasilkan suatu benda, bukan benda sih, ya menghasilkan produk. Itu produknya adalah senam kreasi. Mereka yang merangkai, mereka yang merencanakan, semuanya proses keseluruhan peserta didik yang terlibat aktif dalam proses pembuatan senam kreasi. Saya lanjutkan ya. Nah, latar belakang dari program ini adalah dilatar belakangi oleh pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental siswa, terutama di era digital yang semakin menuntut aktivitas fisik yang minim. Nah, kebanyakan peserta didik ini karena kita udah canggih ya, jadi mereka tuh kebanyakan main HP. Jadi jadi itu salah satu alasan saya juga untuk mengambil model pembelajaran gerak ya. Dan senam kreasi ini dipilih karena sifatnya yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai usia dan kemampuan, serta dapat mengintegrasikan unsur seni di sini. Nah, untuk tujuan program meningkatkan kesehatan fisik siswa itu meningkatkan kebugaran jasmani, kelenturan, kekuatan otot, dan daya tahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental siswa itu termasuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membangun percaya diri. Yang ketiga, membangun kreativitas siswa, itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan gerakan tubuh dan mengkombinasikannya dengan musik dan elemen seni lainnya. Yang keempat, membentuk karakteristik siswa. Nah, di sini berupaya untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Siapa yang melakukan dan hasil yang diharapkan di sini ada tujuan. Tujuan itu meningkatkan kesehatan fisik. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dari siswa. Dan keempat, tentu membentuk karakter. Yaitu tadi karakternya itu disiplin, kerjasama, dan saling menghargai. Nah, untuk capai langkah, melakukan senam kreasi secara teratur, misalnya 1-2 kali dalam seminggu. Dan yang kedua, melakukan relaksasi atau meditasi setelah senam itu masuk ke dalam pendinginan. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas, mereka mengeksplor apa yang mereka ketahui dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Dan yang keempat itu membentuk karakter yang tadi saya sebutkan. Untuk hasil yang diharapkan di sini, peningkatan indeks massa tubuh atau IMT ini masuk ke dalam gizi dan berat badan serta tinggi badan. Nah, kemarin saya dapat informasi dari teman saya Ibu Rengas, dia meminta dari setiap sekolah itu siswa mewakili sekolah itu karena untuk mencari bibit atlet ya. Nah, di sini kenapa saya ambil IMT itu karena berpengaruh. Karena untuk menciptakan bibit atlet itu dibutuhkan badan dan postur tubuh yang ideal. Nah, jadi di SD kita ini kekurangan tinggi ya. Nah, jadi tidak masuk ke dalam kategori
eh, bibit atlet. Nah, jadi sangat disayangkan karena itu sebenarnya kesempatan buat kita untuk mengeksplor anak untuk berkarya ya di dunia olahraga. Nah, yang kedua peningkatan kekuatan otot dan peningkatan kelenturan. Titik kedua penurunan tingkat stres. Nah, karena senam juga ini bisa menurunkan tingkat stres, peningkatan konsentrasi dan peningkatan kualitas dalam tidur. Titik ketiga, terciptanya gerakan senam yang unik dan menarik serta peningkatan kemampuan berekspresi. Titik keempat itu peningkatan kesadaran diri, kemampuan bekerja sama dan sikap saling menghargai. Oke, sebelum masuk ke struktur program, mungkin ini jam-jam siang, Bapak Ibu guru masih fokus nggak? Masih? Oke, masih. Oke, kalau ini masih ada kurang lebih 4 slide. Nah, jadi sebelum itu saya ingin menguji konsentrasi Bapak Ibu guru dulu ya. Kita melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya itu tidak bergerak terlalu luas, cukup di tempat duduk Bapak Ibu. Nah, di sini supaya lebih lebih efektif atau lebih biar fleksibel gitu, enak gitu, enjoy. Nah, jadi apa sih ice breakingnya? Ice breaking itu hanya perintah saya. Jika ada kata guru mengatakan, maka ibu melakukan perintah tersebut. Tapi jika tidak ada kata awalan guru mengatakan, maka jangan lakukan perintah tersebut. Udah paham Bapak Ibu? Paham ya? Jika ada kata guru mengatakan, maka Bapak Ibu melakukan perintah apa yang saya sebutkan. Tapi jika tidak ada kata guru mengatakan di awalan perintah tadi, maka jangan dilakukan. Paham ya? Nah, itu adalah contoh untuk melihat fokusnya Bapak Ibu. Oke? Untuk mungkin permainan udah bisa dimulai ya. Jadi guru mengatakan permainan dimulai. Guru mengatakan, Bapak Ibu guru berdiri dari tempat duduknya. Guru mengatakan, angkat tangan kanan ke atas. Guru mengatakan, turunkan. Guru mengatakan, angkat tangan kiri ke atas. Turunkan. Nah, berarti nggak fokus. Satu lagi nggak fokus ya. Oke. Guru mengatakan, turunkan. Guru mengatakan, berpindah tempat ke samping kiri satu langkah. Guru mengatakan, bergerak ke samping kanan satu langkah. Oke, silakan duduk. Oke, belum ada perintah guru mengatakan belum. Berarti diikuti yang fokus nih. Ya, tempat kita semua. Guru mengatakan permainan selesai. Oke, nah itu adalah contoh fokus kita ya. Karena permainan itu tidak harus bergerak luas, tapi cukup di sini kita bisa melihat Bapak Ibu guru masih bisa fokus dengan apa yang saya utarakan. Nah, kita langsung masuk ke struktur program. Untuk tahapan persiapan, di sini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penutup. Nah, tahapan persiapan ini masuk kepada menyusun kurikulum senam kreasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan peserta didik. Titik kedua, melakukan sosialisasi program kepada peserta didik, guru dan orang tua. Nah, saya sudah mensosialisasikan kepada peserta didik kemarin. Kebetulan sasarannya ini adalah peserta didik kelas 6. Nah, saya sudah mensosialisasikan kepada peserta didik kelas 6 untuk membuat senam kreasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk sosialisasi kepada guru, kebetulan pada hari ini saya sosialisasikan melalui Kombel SD 14 Maresuri. Dan untuk orang tua nanti, rencana saya akan saya sosialisasikan beserta dengan Bapak Kepala Sekolah memanggil wali murid kelas 6 pada saat pelaksanaan semester 2 nanti ya Pak ya. Nah, jadi kesempatan itu juga saya akan sosialisasikan kepada orang tua murid.
Untuk titik ketiga, menyampaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk dalam musik dan ruang yang cukup. Nah, ini kalau ruang cukup itu adalah lapangan SD Negeri 14 Maisuri ya. Untuk tahap pelaksanaan, melakukan pemanasan sebelum memulai senam. Titik kedua, melakukan gerakan senam kreasi sesuai dengan pola gerak yang dibuat dan dipadukan dengan lagu-lagu daerah. Titik ketiga, melakukan pendinginan setelah selesai senam. Titik keempat, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Tahap penutup, mengajarkan pertunjukan senam kreasi untuk menunjukkan hasil belajar siswa. Titik kedua, melakukan evaluasi akhir dari program. Titik ketiga, mempublikasikan produk senam kreasi ini kepada peserta didik yang lain, yaitu adik kelasnya nanti. Udah berapa menit ya Bang Untung? Masih tinggal 10. Oke. Untuk 10 menit terakhir, jadi lanjut saja slide-nya. Nah, di sini kita masuk kepada mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama itu guru PJK, itu saya dan Bapak Untung. Yang kedua, sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program, kebetulan ini adalah menyangkut dari tugas saya. Mungkin saya sendiri nanti yang menghandle. Yang kedua itu guru SPDP, kebetulan kita sini tidak ada guru SPDP secara umum, jadi mungkin guru kelas ya. Nah, kebetulan dari tahun ke tahun untuk proses pembuatan tari sebenarnya Ibu Tuti yang mendampingi saya untuk melatih anak-anak. Nah, mungkin ini bisa berkolaborasi dengan Bu Tuti ya. Guru membantu siswa dalam mengembangkan ide-ide kreatif untuk gerakan senam yang menggabungkan unsur-unsur tarian. Nah, di sini karena senam kreasi, jadi bukan senam secara umumnya, dia ada gabungan antara senam dan tarian. Yang ketiga, orang tua siswa. Orang tua siswa ini berperan sebagai memberikan dukungan dan motivasi kepada anaknya untuk latihan di rumah. Pernyataan tentang kapasitas kelas atau sekolah ini, yang pertama itu fasilitas yang disediakan oleh sekolah, tersedia ruang yang cukup luas dan peralatan musik yang memadai. Yang kedua, sekolah memiliki kepala sekolah dan guru yang profesional dan kompeten sesuai dengan kualifikasi akademisnya. Nah, kita mempunyai produk atau aset guru ya, Pak Ibu. Nah, yang ketiga, peserta didik sebagai pelaku aktif dalam kegiatan yang memiliki ide dan bakat yang kreatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh diajukan tangannya, Bu Ros? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, menurut sepengetahuan saya, Bu ya, yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih Bu perbedaan senam kreasi ini sama senam irama? Karena kan anak-anak ini kan tahunya senam irama yang mereka pelajari, nah itu dikreasikannya itu seperti apa? Apakah ada titik perbedaan antara senam kreasi sama senam irama? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu karena kita terbatas sama waktu, jadi saya cuma membuka satu sesi pertanyaan saja ya. Nah, dari pertanyaan Ibu Ros tadi, apa sih perbedaan antara senam kreasi dengan senam irama seperti biasanya? Nah, di sini saya sudah sebutkan tadi bahwa senam irama itu, tentu senam irama itu tidak ada pola tarian, Bu Ros. Jadi dia lebih ada tahapannya. Tahapannya itu ada tahapan pemanasan, inti, dan pendinginan, itu secara terurut. Nah, jadi untuk senam kreasi ini lebih kepada gabungan antara senam dengan tarian. Nah, bagaimana untuk senam dan tarian? Ada lenggok-lenggoknya. Kalau untuk senam kreasi, senam irama itu dia tuh harus tegak. Tidak ada istilah lentur. Contohnya begini ya, saya praktekkan. Kalau untuk senam irama biasanya, tangan lurus tuh harus lurus. Tidak, ini harus menempel ke kuping sedikit, karena kebetulan saya mendapatkan pendidikan
Jadi tidak ada mungkin kalau untuk ini sebenarnya senam kreasi ini lebih supaya anak-anak tuh lebih enjoy ya dalam mengikuti senam, karena biasanya anak-anak itu kan bu coba senam ini terus bu, capek bu, bosan bu. Nah jadi saya di sini mengembangkan senam kreasi ini supaya anak tuh lebih antusias. Mungkin anak tuh ada gaya mengajar, gaya mengajar yang cara lain gitu. Nah jadi saya merubah mindset mereka gitu, lebih menyenangi senam. Jadi kita tahu kan anak-anak tuh kalau misalkan senam itu asal-asalan ya. Nah jadi harapan saya itu anak tuh lebih antusias dalam mengikuti senam. Begitu. Gimana, Boros? Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, cuma satu sesi saja untuk pertanyaan. Saya lanjut slide-nya. Jadi kita masuk ke rencana evaluasi. Di sini ada dua, ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, di evaluasi proses ini melalui observasi saya dan melalui wawancara dan angkat kepada peserta didik dan guru. Nah, nanti kebetulan saya sudah menyediakan saran dan masukan dari Bapak Ibu ini sebagai angket buat saya ya, bagaimana sih, apakah ini RTL ini bagus atau harus ada perubahan begitu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua itu evaluasi hasil melalui tes fisik, pengamatan pertunjukan senam dan angket kepuasan peserta didik. Masuk ke slide selanjutnya itu kemungkinan tantangan. Yang pertama itu kurangnya minat siswa, beberapa siswa mungkin kurang tertarik dengan aktivitas fisik. Yang kedua terbatasnya waktu, itu masuk ke jadwal sekolah yang padat dapat membatasi waktu pelaksanaan program. Yang ketiga menciptakan gerakan yang harmonis dan tidak merusak esensi gerak bisa menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh siswa. Nah, solusi dari kemungkinan tantangan itu adalah satu, solusi dari kurangnya minat peserta didik adalah dengan memberikan ruang secara penuh kepada peserta didik dari mulai memilih dan membuat pola gerakan dan lagu daerah menurut pilihan mereka yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Jadi anak diberi keluasan untuk berekspresi ya. Nah yang kedua, solusinya dari terbatasnya waktu pada jam sekolah adalah dengan memberikan arahan kepada mereka untuk bisa latihan secara mandiri dan berkelompok di rumah. Untuk solusi yang ketiga itu solusi dari tantangan ketiga adalah dengan menggandeng guru seni, SBDP atau wali kelas tadi yang saya sebutkan, dan seseorang yang mengetahui seni tari untuk bisa berkolaborasi dalam membuat pola gerakan senam kreasi. Oke, nah materi kita nih selesai Bapak Ibu. Karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, saya cuma memberikan sticky note ya. Di sini berisi tentang saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk bisa dilampirkan atau dituliskan di sini. Nanti mungkin ini sebagai masukan buat saya ya dari rencana tindak lanjut yang saya paparkan hari ini. Oke, saya kembalikan ya Bapak Ibu. Saran masukan apakah RTL saya ini sudah sangat baik atau baru ada kebaikan, intinya saran masukan lah, bukan pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya, ditulis nama ya Bapak Ibu. Akan terapkan atau dimasukkan ke dalam RTL yang sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menempel atau membahasnya lagi mungkin ada 1-2 nanti saya akan bacakan ya saran dan masukannya.
ke tahap akhir ya. Jadi Bapak Ibu juga sudah memberikan saran dan masukan terkait RTL yang saya sampaikan. Nah, jadi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk kegiatan hari ini. Semoga proses rencana tindak lanjut yang saya lakukan nanti berdampak baik kepada peserta didik ya. Tentunya kita harapkan peserta didik nanti lebih mengeksplor pengetahuannya mengenai pendidikan. Nah, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mempercayakan saya sebagai Natulem. Di sini saya akan melakukan refleksi sedikit mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ika selaku guru pejok untuk kegiatan RTL-nya. Ya, melihat dari latar belakangnya itu, menurut saya itu sangat penting untuk diterapkan karena dilihat dari keadaan siswanya juga, di mana senam kreasi di sini menurut saya itu dia lebih ke mengaktifkan siswa, memiliki kolaborasi antara guru dengan siswa. Berarti tidak harus pembelajarannya nanti berfokusnya kepada guru yang menentukan. Karena adanya senam kreasi ini semoga kedepannya dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan senam. Kemudian untuk memberikan wawasan kepada siswa itu mengenai pengetahuan, oh senamnya tidak harus seperti itu saja. Bu, saya ingin menampilkan kreasi saya. Nah, karena kita selaku guru untuk fokus kepada peserta didik itu menjadi tujuan yang utama. Ya, mungkin dari penyampaian Bu Mika, sekian dari refleksi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita karena sudah memberikan refleksi yang sangat baik ya. Jadi terima kasih juga karena menyetujui RTL saya ini karena tentunya berdampak kepada peserta didik. Bila sesi kita hari ini mungkin sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat, waktunya untuk sholat zuhur ya Bapak Ibu. Jadi untuk kesempatan yang selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain untuk berbagi praktik baik ya.